Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai etika dalam praktik kebidanan. Pasti pada penasaran kan, apa saja sih nilai-nilai Pancasila yang ada dalam praktik kebidanan? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu sila yang pertama. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam praktik kebidanan, berdasarkan sila yang pertama, kita dapat menerapkannya dengan cara ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Memberikan kesempatan kepada pasien berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan kebidanan. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara bidan, dokter, perawat, dan juga tenaga medis lainnya berbeda keyakinan dengan pasien. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita dapat menerapkan sila kedua ini dalam praktik kebidanan dengan cara memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, warna kulit, dan juga penyakit yang diderita. Dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien secara semena-mena. Bidan dapat merawat pasien dengan penuh rasa cinta serta tenggang rasa, membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien, sehingga pasien merasa aman dan juga nyaman. Selanjutnya, bidan memberikan informasi yang jujur serta memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Nah, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Bagaimana sih menerapkan nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga dalam praktik kebidanan? Yaitu dengan cara mengembangkan kerjasama sebagai tim penyelenggara pelayanan kesehatan dan juga mengutamakan kepentingan dan juga keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Nah, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Kita dapat menerapkan sila keempat ini dalam praktik kebidanan dengan cara sebelum melakukan tindakan kepada pasien, hendaknya bidan mengutamakan musyawarah dengan pasien, keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan umum. Nah, sekarang ada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dapat menerapkannya dalam praktik kebidanan dengan cara mengembangkan sikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban terhadap semua pasien. Dan kita dalam merawat pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, bidan, perawat, dokter, serta tim medis lainnya. Nah, sekarang pengamalan butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1985 telah menetapkan bahwanya pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila perawat, bidan, dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar perawatan. Aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama yaitu aspek penerimaan. Dalam aspek ini, bidan selalu ramah, riang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, latar belakang, sosial, ekonomi, dan budaya sehingga pribadi utuh agar dapat melakukan pelayanan sesuai aspek penerimaan. Bidan harus memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, yaitu aspek perhatian. Meliputi sikap bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan perlu bersikap sabar, murah hati,
artinya bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela, tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivasi dan peka terhadap setiap perubahan pasien, mau mengerti terhadap kecemasan dan juga ketakutan pasien. Nah, ada aspek yang ketiga, yaitu aspek komunikasi, yaitu bidan yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien, agar tercipta adanya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan bidan dan adanya hubungan baik dengan keluarga pasien. Aspek yang keempat, yaitu aspek kerjasama. Sikap bidan yang harus mampu melakukan kerjasama baik dengan tenaga medis lain, pasien, dan juga keluarga pasien. Yang kelima, yaitu aspek tanggung jawab. Seorang bidan yang harus jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dalam perhatian, sportif dalam tugas, konsisten dalam bertindak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai etika dalam praktik kebidanan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.